Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih membahas tentang aplikasi integral. Di video sebelumnya kita membahas tentang menghitung luas benda. Nah, di sini lanjutannya yaitu mengenai menghitung volume benda putar. Untuk menghitung volume benda putar ada dua metode, yaitu metode cakram dan metode cincin. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama metode cakram dulu. Misalnya kita mempunyai sumbu Y dan X. Kemudian saya punya garis di sini sebuah fungsi. Nah, ini saya namakan Y sama dengan Fx. Nah, setelah itu coba kalian bayangkan garis ini saya putar mengelilingi sumbu X. Maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada sebuah daerah yang saya arsir. Oke. Nah, daerah ini adalah yang nantinya kita akan mencari volumenya. Begitu. Ya, jadi garis yang tadi ini satu garis, satu fungsi diputar mengelilingi sumbu X. Begitu. Ya, nah di sini juga ada A dan B-nya. Gitu untuk titik batasnya. Ya, batas atas dan batas bawah. Nah, karena 3 dimensi diputar seperti itu, maka yang dicari itu bukan luasnya, tapi yang dicari itu adalah volumenya. Ya, bagaimana volumenya? Volumenya adalah pi integral A sampai B F kuadrat X dx. Oke, yang membedakan dengan menghitung luas adalah di sini kita adakan tambah pi, kemudian fungsinya dikuadratkan. Ya, itu yang membedakan dengan menghitung luas. Oke, tapi cara untuk mencari batasnya masih sama dengan cara menghitung luas. Nah, itu tadi metode cakram. Nah, kalau di metode cincin, kita lihat di sini di metode cincin kita punya dua fungsi. Sekarang sama seperti yang luas, ada dua fungsi. Begitu ya, yang pertama Y sama dengan Fx, yang kedua Y sama dengan Gx. Nah, ini juga kedua fungsi ini juga diputar mengelilingi, kedua fungsi ini juga diputar mengelilingi sumbu X. Maka nanti akan ada seperti ini. Ya, kalau kalian bayangkan. Nah, di sini ini adalah daerah yang diarsirnya. Gitu. Ya, ini A dan ini B. Oke. Bagaimana mencari volumenya kalau seperti ini? Maka volumenya adalah P integral A sampai B F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Ya, jadi di sini juga ditambahkan pi, kemudian fungsinya masing-masing dikuadratkan. Ya, jadi itu tadi adalah perbedaan metode cakram dan metode cincin. Gampangnya adalah metode cakram itu untuk yang satu fungsi, metode cincin itu untuk yang dua fungsi. Gitu ya. Untuk cara menghitung volume benda putarnya sudah ada di sini caranya, hanya berbeda sedikit dengan cara menghitung volume. Ya, setelah ini kita akan lihat contohnya. Ini adalah contoh yang pertama. Soal yang pertama adalah hitung volume benda putar dari daerah yang dibatasi Y sama dengan X kuadrat, X sama dengan 2, kemudian sumbu X. Jika diputar mengelilingi sumbu X. Jadi garisnya itu diputar mengelilingi sumbu X. Ya, dia ada satu fungsi di sini, berarti dia menggunakan yang metode cakram karena hanya ada satu fungsinya. Oke, nah jika kalian perhatikan lagi, nomor 1 di sini itu sama soalnya dengan nomor 1 di yang menentukan luas. Nomor 1 di video sebelumnya yang tentang menentukan luas, itu sama. Ya, jadi kalian bisa mengambil gambarnya dari situ. Di video sebelumnya kita sudah menghitung luas daerahnya, maka di sini kita akan coba menghitung volume benda putarnya. Kita sudah tahu bahwa gambarnya seperti ini.
daerah yang diarsir adalah ini. Nah, jika diilustrasikan menjadi 3 dimensi, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, volume inilah yang kalian cari nantinya. Begitu, ya. Ini fungsi yang ini adalah Y sama dengan X kuadrat, dan yang ini adalah garis X sama dengan 2. Begitu. Maka untuk menghitung volumenya, volume itu sama dengan Pi integral dari 0 sampai 2. Batasnya ini dari 0, ya, titik 0. 0 sampai 2, fungsinya apa? Fungsinya adalah X kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan lagi dx, ya, karena lihat di sini. Nah, ini volume itu adalah Pi integral AB F kuadrat. Maka fungsinya dikuadratkan, ya. Kita lanjutkan ke sini. Pi-nya bagaimana? Pi-nya biarkan dalam bentuk Pi saja, ya. Kita tulis saja Pi-nya dalam bentuk Pi saja. Pi integral 0 sampai 2 X kuadrat dikuadratkan berarti menjadi X pangkat 4 dx, ya. Lalu kita integralkan ini, Pi-nya tetap ditulis Pi saja, integral dari 1/5 X pangkat 5. Batasnya 0 sampai 2. Oke, lanjut lagi. Pi dikali 1/5. Sekarang 2 dimasukkan ke dalam X. 2 pangkat 5 dikurangi 1/5. 0 dimasukkan ke dalam X. 0 pangkat 5. Ya, begitu. Kemudian diproses yang di dalam kurungnya ini menjadi 32/5 min 0. Maka hasilnya adalah 32/5 Pi. Ya, jadi Pi-nya tidak usah diapa-apakan, tinggal ditulis Pi saja, begitu, ya. Selesai sampai sini, dia satuannya adalah satuan volume. Bu, bagaimana kalau diputarnya itu adalah mengelilingi sumbu Y? Nah, untuk sekarang kalian pelajari dulu yang diputar mengelilingi sumbu X. Nanti untuk yang sumbu Y-nya akan saya buatkan video selanjutnya. Oke, ini contoh nomor 2. Saya masih mengambil contoh nomor 2 dari soal yang sama seperti mencari luas daerah. Ya, jadi nomor 2 ini sama persis dengan video yang sebelumnya. Jadi kita sudah tahu gambarnya dan kita sudah tahu batasnya. Jika kalian belum tahu gambar dan batasnya, step by step cara menentukannya sama persis dengan step by step pada menghitung luas daerah. Ya, jadi kita sudah tahu ini batasnya. Lalu kita akan menghitung volumenya jika dia diputar mengelilingi sumbu X. Nah, lihat lagi, ini adalah dua fungsi. Dua fungsi berarti kita gunakan metode cincin. Karena diputar mengelilingi sumbu X berarti kita metodenya seperti ini. Nih, yang ini Pi sama dengan Pi integral AB F kuadrat X min G kuadrat X. Dimana F-nya ini adalah yang atas, fungsi yang atas, nih lihat, dikurangi fungsi yang bawah. Ya, jadi fungsi atas kurangi fungsi bawah. Oke, maka di sini kita punya V itu sama dengan Pi integral dari min 2 sampai 3. Fungsi atas adalah yang X plus 4. Maka X plus 4 dikuadratkan dikurangi fungsi bawah adalah ini. X kuadrat min 2 dikuadratkan dx. Begitu. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi seterusnya, Pi integral min 2 sampai 3 ini dikuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 dikurangi, ini dikuadratkan menjadi X pangkat 4 min 4X kuadrat plus 4 dx. Ya, lalu kita bongkar semuanya. Integral min 2 sampai 3 X kuadrat plus 8X plus 16, kita buka kurungnya, ini menjadi X pangkat 4 plus 4X kuadrat min 4 dx. Lalu proses penjumlahan dan pengurangannya, min 2 sampai 3 X pangkat 4, ini saya urutkan ya biar terlihat, ditambah
5x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dx. Nah, sudah terurut, baru kita integralkan. Oke, D-nya tulis lagi. Ini diintegralkan menjadi min 1/5 x pangkat 5 ditambah 5/3 x pangkat 3 tambah 8/2 x kuadrat ditambah 12x. Batasnya dari min 2 sampai 3. Lalu setelah itu gimana? Setelah itu prosesnya dilanjutkan saja. Kita masukkan 3 dulu ke dalam x-nya, sama dengan pi min 1/5 3 pangkat 5 ditambah 5/3 3 pangkat 3 ditambah 8 bagi 2 itu 4 dikali 3 kuadrat ditambah 12 kali 3. Ya, lalu sekarang kita masukkan yang min 2-nya. Dikurangi min 1/5 min 2 pangkat 5 ditambah 5/3 min 2 pangkat 3 ditambah 4 kali min 2 kuadrat ditambah 12 kali min 2. Ya, ini tinggal kalian proses saja penjumlahan dan perkaliannya. Nanti di sini dilanjutkan oleh kalian ya. Saya titik-titik saja. Pi-nya jangan lupa satuan volume. Begitu. Ya, sudah selesai sampai sini.